Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Prastiono, guru fisika SMA Negeri 2 Batu, peserta Gubuk Jatim Cerdas Angkatan kelima, akan menyajikan tugas ketiga, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan video editing. Mari sama-sama kita lihat bersama tayangannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Semangat pagi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi, yaitu materi tentang elastisitas dan hukum Hooke. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak yakin kalian pasti pernah naik sepeda motor ataupun naik mobil. Nah, di dekat roda atau ban mobil itu pasti ada per, kemudian ada yang kita sebut sebagai skok ya. Antara per dengan skok itu beda. Skok itu sebenarnya namanya shock breaker. Itu ada perbedaan. Nah, sekarang permasalahannya, seandainya per yang ada di mobil atau mungkin yang ada di sepeda motor itu kita hilangkan, apa yang terjadi? Baik, dalam materi elastisitas dan hukum Hooke ini sebenarnya yang kita pelajari adalah salah satu sifat zat padat. Berdasarkan elastisitas, sifat zat padat dibedakan ada dua, yaitu sifat elastis dan sifat plastis. Nah, kita akan mempelajari sifat elastis benda saja dengan melihat tayangan berikut ini. Baik, mari kita lihat tayangan berikut ini. Materi bab 2, elastisitas dan hukum Hooke. Materi semester ganjil untuk kelas 11 MIPA. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ini adalah kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Oke, berikutnya. Elastisitas dan hukum Hooke. Kali ini kita hanya akan membahas elastisitas. Pada prinsipnya elastisitas dan hukum Hooke. Kita lihat sekarang elastisitas. Pada elastisitas yang kita bahas antara lain adalah tegangan, kemudian regangan, modulus elastisitas, dan batas elastisitas. Sedangkan pada hukum Hooke adalah hukum Hooke itu sendiri
energi potensial pegas atau energi potensial elastisitas, tetapan gaya pada benda elastis, dan susunan pegas. Pada elastisitas, di sini ada tegangan dan regangan. Apa itu tegangan? Tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Tegangan disimbolkan tau yang sama dengan F per A. Tau tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F gaya satuan Newton, A luas penampang satuan meter kuadrat. Kemudian regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan disimbolkan E sama dengan perubahan panjang bekas delta L dibagi L0 panjang mula-mula. E regangan delta L LT min L0, L0 panjang mula-mula, dan LT panjang benda akhir. E tidak memiliki satuan. Kemudian yang kedua adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Adalah besaran gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Ada yang menyebut Y, ada juga yang menyebut E atau menyimbolkan E besar, di mana Y sama dengan tegangan dibagi regangan. Dari sini, dari persamaan atau rumus ini, maka kita bisa menentukan satuan modulus elastisitas, yaitu Newton per meter kuadrat. Dari rumus modulus elastisitas dapat dijabarkan tegangan yaitu F per A, regangan yaitu delta L per L0, sehingga E sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L, di mana Y modulus Young, tau tegangan, E regangan, F gaya, A luas permukaan. Pengertian luas permukaan ini adalah luas permukaan benda yang dikenai gaya. Kalau benda yang berbentuk memanjang atau batang, maka A adalah luas penampang benda. Delta L pertambahan panjang benda meter, L0 panjang mula-mula benda. Kemudian yang ketiga yaitu batas elastisitas. Sifat elastis benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Maksudnya adalah besaran gaya tertentu yang diberikan pada benda itu, kalau gaya itu diperbesar lagi, maka nanti sifat elastisitasnya akan berkurang. Kalau kita melihat grafik di sini, grafik yang menggambarkan antara gaya dengan pertambahan panjang, maka batas elastisitas itu ada di titik B. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi,
Apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Benda secara permanen akan berubah bentuk. Kalau gaya diteruskan, maka nanti akan sampai pada titik D. Kemudian di titik E ini, maka benda akan putus atau ini merupakan titik patah. Baik, demikian elastisitas benda yang bisa disampaikan. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat contoh soal. Seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 mm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus yang kawat. Tegangan dicari dengan menggunakan rumus tau sama dengan F per A, di mana F gaya yang diberikan adalah 5 Newton, luas penampang berarti karena ini berbentuk kawat sehingga luas penampangnya berupa lingkaran pi R kuadrat. Pi bisa dinyatakan dengan 22/7 nilai pendekatan. Kemudian diameter 0,7 mm berarti jari-jarinya adalah setengah dari 0,7, yaitu 0,35. Di sini harus dinyatakan dalam meter, sehingga harus dikalikan 10 pangkat min 3, kemudian dikuadratkan. Sehingga 5 Newton dibagi 0,385 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 1,2987 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Sedangkan regangannya dihitung dari E sama dengan delta L per L0. Delta L pertambahan panjang tadi adalah 0,6 mili. 0,6 dikalikan 10 pangkat min 3 dalam satuan meter. Dibagi L0. L0-nya adalah 2 meter. Ini. Sehingga hasilnya 0,3 kali 10 pangkat min 3, atau kalau dinyatakan dengan notasi ilmiah 3 kali 10 pangkat min 4. Berikutnya, modulus yang dicari dari persamaan tegangan dibagi regangan. Tegangannya adalah 1,2987 kali 10 pangkat 7. Regangannya 3 kali 10 pangkat min 4. Berarti modulus yangnya 4,329 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Demikian materi elastisitas. Sampai dengan contoh soal yang bisa disampaikan kali ini. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari dengan melihat tayangan tentang sifat zat padat, yaitu elastisitas. Nah, dari tayangan ini mungkin kalian bisa membuat resume hubungannya dengan sifat elastisitas. Ya, apa itu elastisitas? Kemudian apa saja yang
dapat kita pelajari dari bahan-bahan tadi atau dari sajian tadi. Kemudian coba kalian membuat resume dari tayangan tadi di buku catatan masing-masing. Berikutnya, kalian kerjakan soal-soal pada modul yang soft copy-nya sudah dibagikan. Kalian kerjakan halaman 30 sampai 35. Oke. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal yang belum dimengerti sehubungan dengan materi-materi yang belum dipahami. Oke, paham? Baik. Tadi kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.